hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah agenda yang sungguh sangat menarik di setiap akhir tahun di negeri kita. Itu yang disebut dengan muhasabah akhir tahun. Di mana muhasabah ini adalah merupakan introspeksi diri, evaluasi terhadap apa yang kita lakukan selama ini dalam kehidupan. Maka oleh karena itulah evaluasi, introspeksi diri ataupun muhasabah ini adalah merupakan kegiatan yang bagus, kegiatan yang baik karena berisi doa bersama, dzikir bersama, dan tausiah bersama. Tapi perlu kita pahamin bahwasanya muhasabah ini bukan hanya kita lakukan di akhir tahun saja, tapi bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan Imam Al-Mawardi pernah menyebutkan di dalam kitab Adabud Dunya Waddin bahwasanya hendaklah seorang mukmin itu memuhasabah dirinya di malam hari atas segala apa yang dilakukan di siang hari, karena waktu malam adalah waktu yang tepat untuk menenangkan akal dan juga pikiran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kalian perbuat. Maka oleh karena itu ayat ini dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Wal tansur nafsum ma qaddamat liqad dengan komentar, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat juga bahwasanya muhasabah itu adalah merupakan sifat dan karakter orang-orang yang bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Fudail bin Iyad juga mengatakan seorang mukmin itu harus senantiasa memuhasabah dirinya karena dia ingat akan kelak nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafik yang lalai terhadap dirinya dan tidak mau introspeksi terhadap apa yang dia lakukan, memuhasabah terhadap apa yang dia kerjakan selama ini. Maka orang-orang yang memuhasabah diri mampu untuk menilai, mampu untuk mengukur. Yang pertama adalah mengukur apakah perbuatan selama ini ikhlas, mata-mata mengharapkan ridha Allah, atau justru dia itu adalah beramal untuk mendapatkan apresiasi, pujian, dukungan, suara dari orang lain. Begitu juga orang muhasabah mampu untuk menilai apakah perbuatan selama ini telah selaras dengan hukum-hukum Allah, atau justru dia membuat hukum-hukum sendiri untuk menjustifikasi perbuatannya yang kelak juga akan mendapatkan sanksi yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memuhasabah itu justru minimal mendapatkan 3 keistimewaan dan keuntungan. Yang pertama, dia akan senantiasa menyadari dosa-dosanya, mendorong dia untuk berbuat baik dan bertobat kepada Allah. Dan yang kedua, memunculkan rasa takut di dalam dirinya sehingga dia tidak mau untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dia akan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, akan mendorongnya untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita mampu memuhasabah diri kita atas segala aktivitas dosa pribadi yang kita lakukan, kita harus mampu memuhasabah secara kolektif atas segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Apakah kita telah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita mencampakkan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, ketika kita mampu menangis ketika diingatkan dengan dosa kepada orang tua, kita menangis ketika diingatkan dengan sholat kita yang tidak khusyuk, kita menangis ketika kita diingatkan terhadap adab kita yang tidak baik terhadap keluarga kita, justru kita juga harus menangis ketika melihat masyarakat kita ini masih memakai muamalah ribawi. Justru kita juga harus menangis ketika masyarakat kita ini masih memakai hukum warisan penjajah. Politik Islam dicampakkan begitu saja di negeri kita. Ketika kita mempunyai rasa takut, gemetar dalam hati kita, ketika lalai kita salat berjamaah, juga harus muncul ketakutan yang sama, gemetar yang sama ketika melakukan kezaliman, ketika kita justru mempersekusi para ulama, dan begitu juga harus muncul ketakutan dan juga gemetar yang sama ketika kita justru memberangus para aktivis dakwah yang memperjuangkan risalah Islam.
Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa introspeksi diri agar kita mampu menilai dan mengukur perbuatan kita, apakah kita niat ikhlas semata Allah, begitu juga apakah telah selaras perbuatan kita dengan hukum-hukum Allah. Dengan demikianlah kita akan mampu menyadari dosa kita yang selama ini akan memunculkan ketakutan dan akan mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Allah, taat secara individu dan taat secara berjamaah ataupun kolektif. Para pemirsa dari yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.